Peganglah tanganku, sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Perlu Yesus di hidupku. Tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku, sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Haleluya. Perlu Yesus di hidupku. Tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku, sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku.
Dia penyembuh sakit penyakit kita. Dia kekuatan saat kita mengalami kelemahan. Dia adalah jalan keluar untuk menolong setiap masalah, persoalan kehidupan kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Yesus dialah Allah yang sempurna, Allah yang sanggup menolong kita dalam segala kebutuhan, keperluan kehidupan kita. Untuk yang sekarang, juga untuk yang akan datang, akan sampai kekal selama-lamanya. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan, merindukan hadirat-Nya, merindukan kasih dan kuasa-Nya melawat kita, menjamah kita, mengubah kehidupan kita, memberkati kita. Haleluya. Sehingga saat kita pulang, kita membawa kekuatan yang baru, kemenangan yang baru. Haleluya. Persoalan-persoalan boleh diselesaikan, ditolong oleh Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Yang lemah jadi kuat, yang sakit jadi sembuh, yang susah dapat penghiburan, yang putus asa dapat pengharapan, yang membutuhkan pertolongan ditolong, diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji nama. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan penuh kesungguhan dari dasar hati kita. Tuhan, aku perlu Engkau, aku perlu firman-Mu, aku perlu Roh Kudus-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku perlu Yesus di hidupku. Tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu. Peganglah tanganku, sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Kau selalu bersertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku, sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Kau selalu bersertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Perlu Kau dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah pengakuan kami Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau dalam setiap segi kehidupan kami. Haleluya. Sehingga setiap masalah, persoalan, kesulitan, kesukaran, segala kebutuhan boleh teratasi oleh karena pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Pada pagi hari ini kami siap untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Kau sucikan, kuduskan kami semua. Kau sucikan, kuduskan tempat ini, semua peralatan yang dipakai Tuhan. Haleluya. Supaya kami boleh dengan sukacita, boleh dengan kemenangan, boleh memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, setiap hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapak. Tuhan tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan hentar mereka dengan tangan kasih-Mu. Tuntun mereka untuk tiba di tempat ini, untuk bersama-sama kami membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Tuhan, selamat pagi, selamat lagi kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita bersorak memuji Tuhan, di pagi hari ini saya rindu kita mengangkat pujian kepada Tuhan yang berkata, Yesus baik, Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya.
mengatakan dalam hidup kita bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang sangat baik dan menolong setiap kehidupan saya dan saudara. Pujian ini sebelum saya memulai memuji Tuhan, saya ingin sedikit bersaksi bahwa pujian ini sangat memberkati setiap kehidupan saya, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus sangat baik. Jadi kalau kita mau meninggalkan Tuhan, saya selalu ingat bahwa kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita itu tidak dapat terukur. Oleh sebab itu, selain kita datang kepada Tuhan, kita datang memuji nama Tuhan, kita harus datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kadang-kala manusia kita lemah, bangun pagi saja kita sangat susah, apalagi mungkin sangat pagi ya buat kita untuk bangun. Tetapi kalau mengingat setiap minggu, setiap hari, bahkan setiap menit dalam hidup kita, melihat setiap kebaikan Tuhan, dengan apakah kita bisa bayar semuanya itu selain kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu bagi hari ini kita memuji nama Tuhan, kita mau bersorak kepada Tuhan. Mari kita angkat pujiannya berkata, tiada berkesudahan. Tiada
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kesukaan kami, kegembiraan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang setia, Allah kami yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Engkau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu, semakin setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati segala kebutuhan-keperluan kehidupannya. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Kau urapi hamba-Mu dengan urapan dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Kau nyatakan isi hati-Mu, kehendak-Mu. Haleluya, Engkau tegur kami, Engkau didik kami, Engkau ajar kami, Engkau ingatkan kami, supaya kami terus berada di dalam jalur kebenaran firman Allah, sehingga berkat-berkat Allah tercurah limpah dalam kehidupan kami semua, umat-Mu yang taat setia akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati guru-guru sekolah minggu dan anak didiknya, Kau urapi, Kau pakai pelayanannya, sehingga anak-anak ini Tuhan boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya. 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 Kembali kita akan belajar firman Allah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang true light. True light. Terang yang sejati. Terang yang benar. Terang yang sejati, terang yang benar, sinar kemuliaan. Apa terang yang benar? Coba kita lihat dari mulai halaman. Minggu ini kita sudah masuk Minggu Palem ya. Hari ini peringatan Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Mereka menyorakkan Hosana, Hosana. Hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Mereka yang meneriakkan Hosana jadi apa? Salibkan dia. Itu manusia. Tuhan Yesus baik. Mazmur 73. Dia sangat baik. Haleluya. Haleluya. True light, terang yang benar, mulai dari halaman ya. Halaman itu, di halaman itu terangnya pakai terang sinar matahari. Itu di halaman. Tidak ada tudungnya, terangnya pakai sinar matahari. Kemudian masuk ruang kudus, terangnya kita pakai terang dari pelita. Kemudian waktu Tuhan Yesus mati, tirai itu terbelah menjadi dua. Ruang Maha Kudus itu terangnya terang Shekinah glory, sinar kemuliaan. Itulah true light, terang yang benar. Karena tirai sudah terbelah, terang itu memancar sampai ke ruang kudus. Ruang kudus dan ruang Maha Kudus sudah jadi satu ya. Ini semua nanti kita masuk dalam pengangkatan. Kita lihat ayatnya true light dulu. Wahyu 19 ayat 11. Ini kita pernah belajar, sering belajar ya. Wahyu 19 ayat 11, itulah firman. True light, Shekinah glory, sinar kemuliaan, sinar Allah, kemuliaan Allah, tongkat kemuliaan ya. Di dalam tabut itu isinya hanya tongkat emas ya. Kemudian ada ya, tongkat Harun yang berbunga ya, ada buli-buli dan ada tabut, terus ditutup dengan emas ya. Wahyu 19 ayat 11 ya. Wahyu 19 ayat 11 nanti saya bagikan di WA yang enggak sempat ngikuti, nanti saya bagikan lagi ya. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka. Haleluya.
baca firman, baca firman, baca firman, makan firman, makan firman, makan firman. Baca itu percaya. Jangan banyak pertanyaan, apalagi meragukan, ya. Kalau firman mengatakan lalu aku melihat sorga terbuka, kita masuk ke dalam firman dan kita naikkan firman itu sebagai doa, ya. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Inilah firman Allah. Inilah true light, sinar kemuliaan Allah. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Apa yang kita alami saat ini? Apapun yang kita alami saat ini, percayakan kepada Dia, percayakan kepada firman. Nanti firman yang bekerja, firman yang berperang, dan firman yang menghakimi dan berperang dengan adil. Iya, firman setia, benar, itulah true light. Biarlah kita terus hidup dalam cahaya wajah Kristus, sinar kemuliaan itu terus di ruang Maha Kudus. Di situ di atas tabut itu, itulah tempat Tuhan berfirman. Sebab itu terus setiap detik, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Terus firman, nyanyian pujian dan pengagungan. Firman ini adalah doa, nyanyian, pujian, pengagungan. Tidak ada yang lain. Cuman 77362 kata kita naikkan sebagai doa dalam 70 jam. Haleluya. Firman, firman yang berkuasa. Masuk dalam kuasa firman, kuasa kasih setia. Haleluya. Kita persiapan terus, ya. Puji Tuhan, terima kasih bantuan doanya. Sampai saat ini semuanya berjalan lancar semua. Sampai saat ini kita masih bisa ibadah, sekolah minggu masih bisa jalan terus. Kita berdoa supaya semuanya bisa jalan terus sampai akhir, ya. Kita terus berdoa. Tadi malam sempat Vindo kepikiran, ini mama sekarang tidur di mana, ya. Tidur di kamar, ya. Masih kurang dia. Kamar depan apa kamar belakang? Kamar belakang, ya. Karena waktu habis gempa itu Vindo, Deon dan Hana sempat mampir lihat keadaan di sini. Hana sama Pierre tidak bisa masuk, ya, karena banyak orang kerja. Vindo lihat saya sedang doa, istirahat di sini, ya. Saya berdoa, ya. Sabtu sudah disiapkan semuanya dan semua berjalan lancar. Dan Sabtu itu saya sempat masuk dalam pelayanan juga, ya, sempat ke puskesmas dan keliling Tropodo juga, doa keliling Tropodo. Haleluya. Kita terus memakai hidup kita untuk menggenapkan semua kehendak Allah. Apa yang Tuhan perintahkan, kita lakukan bukan dengan kekuatan kita lakukan dengan kekuatan firman. Saat posisi bisa baca. Saat posisi tidak bisa baca, kita renungkan firman Allah. Dan hanya ada satu kata, Tuhan itu baik. Mazmur 73 ayat 1, baca seluruh Mazmur 73. God is good, God is so good, ya. Tidak ada yang kuingini di bumi selain Engkau. Selama perjalanan dari sini ke puskesmas, ya. Dari sini ke puskesmas sempat naik Grab, ya. Dari puskesmas keliling masih naik Grab, ya. Sampai di Smutaru kita berhenti SMA Waru itu. Dari SMA Waru itu kembali ke sini kita berdoa jalan. Saya bilang jalan aja, cuman dekat aja kok, ya, nggak usah pakai Grab, ya. Kalau berangkatnya ibu-ibu yang bersama saya mungkin nggak kuat jalan, ya. Saya bilang dari Waru ke sini, ayo kuat jalan, ya. Kaki ini bisa buat jalan. Sambil doa jalan keliling, ya. Sampai rumah sekitar jam 3, ya. Saya bilang anak-anak, mama barusan pulang dari pelayanan, ya. Semuanya Tuhan atur sempurna.
Apa yang Tuhan perintahkan saat kita perlu mendengar, perhatikan tentang mendengar. Mendengar itu pelayanan ya. Mendengar itu bentuk kasih yang tertinggi. Saya ingatkan berulang-ulang ya, dengar. Meskipun orang itu ceritanya diulangi sampai 1000 kali, dengarnya 1000 kali. Jangan bilang kamu kan sudah cerita kok cerita lagi, saya bosen loh dengernya. Jangan. Dan jangan banyak tanya, didengar tanpa komen, jangan banyak komen. Didengar dan doa. Sebab itu baca firman, hafalkan firman. Setiap saya pelayanan, Bapak Gembala saya bilang, ayo kamu di rumah doa ya. Peperangan itu, pelayanan itu peperangan, dan kita terus berdoa. Karena kita harus terus pegang prinsip firman. Sampai saya itu dikatakan, Bu Henry ini aliran garis keras katanya. Tidak bisa dibekuk firmannya. Soalnya harus aliran firman. Standar kita adalah standar firman, mengampuni, mengasihi, memberkati, mendoakan. Tidak ada lagi yang namanya kepahitan, karena hati kita isinya firman. Coba lihat tabut itu, isinya apa? Kayunya tidak kelihatan, kayunya sudah diproses, dipotong, nggak kelihatan kayunya, langsung ditutup emas yang sudah ditempa semuanya. Sinar kemuliaan Allah ada, kerubion dan ada firman, yang dengar firman, dalamnya itu juga firman. Buli-buli berisi mana, tongkat Harun berbunga, 2 loh batu, isinya firman. Hidup kita itu isinya firman. Sudah tidak ada sakit hati dan lain sebagainya ya. Coba kita lihat sekarang, kita masuk dalam kekuatan perhentian. Ini kalau kita terus dalam terang yang benar. Kekuatan perhentian, apa sih kekuatan perhentian itu? Itu artinya perhentian itu kekuatan. Kekuatan itu perhentian. Jadi perhatikan rahasianya firman itu di situ ya. Firman Allah, apa artinya? Firman itu Allah, Allah itu firman. Ora et labora. Orang-orang bilang terus bekerja dan berdoa, diartikan secara biasa. Bekerja itu berdoa, berdoa itu bekerja. Percaya, berdoa dan percaya. Jadi bekerja itu percaya. Haleluya. Pak tukang yang bangun rumah ini prinsipnya bagus loh ya. Dia bilang bekerja itu ibadah ya. Bekerja itu bukan menumpuk harta. Bekerja itu penuh amanah, tulus, ikhlas, tanggung jawab. Jadi cara kerjanya beda dengan orang-orang lain ya. Saya sering bilang ini dalam rangka membangun, yang penting bukan membangunnya, yang penting apa? Relasi. Jiwa-jiwa itu yang lebih penting ya. Bagaimana hubungan kita, bagaimana mereka melihat kehidupan kita sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu aja ketemu saya cuma minggu kan, 1 jam, cuma jam 7 sampai jam 8. Lihat Pak Henry sama Bu Henry cuma 1 jam. Bapak-bapak tukang itu mulai pagi sampai sore melihat kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita? Saya sering tekankan sama Bapak Gembala, hidup kita itu dilihat ya. Apakah mereka bisa melihat Kristus dalam hidup kita? Kalau saya berangkat pelayanan, pernah yang hari-hari pertama saya sering pamit di tak ngantor sih ya. Ngantornya jamnya bebas ya, sesuai dengan Tuhan atur semua. Apa yang mereka lihat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bertetangga? Apa yang dilihat mereka? Apakah mereka bisa melihat Yesus dalam hidup kita? Mungkin saat kita mendisiplin harus keras, tapi orang tahu bahwa itu Bu Henry sedang mendisiplin. Disiplin itu keras, tidak ada militer ngitungnya 1, 2, ada yang militer seperti itu, enggak kan? Keras. Saya melihat latihan militer itu sangat keras. Teman saya bukan laki loh ya, perempuan. Dia masuk Kopassus khusus ya.
komando pasukan khusus tuh latihannya makannya nggak bisa pakai duduk, makan itu sama berdiri dan nggak bisa makan pelan-pelan gitu, nggak bisa. Panjat tebing sampai terbalik sampai 90 derajat, latihannya keras. Nggak ada militer terus nanti kalau disiplin anaknya jangan gitu. Waduh, mamanya lemah lembut, bukan lemah lembut itu namanya ya. Kalau perlu disiplin keras, saatnya disiplin perlu keras. Kalau mungkin tetangga tanya tadi itu apa? Ya tadi itu disiplin militer ya, keras. Tapi bukan penuh kebencian, untuk kebaikan. Haleluya. Ini Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Haleluya. Semua ada ayatnya, sebab itu baca firman. Bekerja itu apa? Bekerja itu percaya. Yohanes 6:29 ada ayatnya. Orang yang tidak bekerja tidak usah makan. Orang yang tidak percaya tidak usah makan firman, malah jadi hukuman. Makan itu makan firman. Bekerja itu percaya. Jadi jangan diartikan secara biasa. Firman ini roh. Jadi banyak firman ini diartikan secara biasa, secara manusia biasa, pakai pikiran biasa. Akhirnya terjadilah seperti yang pertama, dosa pertama, Adam dan Hawa. Hawa akhirnya mendengarkan perkataan iblis, hati-hati ya. Supaya tidak mendengarkan perkataan iblis, dengar firman. Saat kita terus dengar firman, terus pegang firman, tidak usah pegang yang lain. Pegang firman. Haleluya. Terus ya, kekuatan perhentian ada di 1 Korintus 1 ayat 24. Itu kekuatan perhentian. Artinya kita tidak lagi pakai kekuatan diri sendiri. Masih banyak yang bilang gini ya. Saya belum bisa kalau ngikuti Bu Henry. Saya bilang nggak usah ngikuti saya, ngikuti firman. Saya ngikuti firman. Saya lakukan semua bukan dengan kekuatan pribadi. Hidupku bukannya aku lagi. Galatia 2:19-20. Kristus dalamku. Haleluya. Adik saya yang Amerika dulu waktu telepon mengatakan, Cik D kok kuat ya? Cik D tidak kuat ya. Cik D sudah mati, bukan hanya tidak kuat, mati sudah ya. Oh iya ya, makanya baca firman. Kita sudah mati. Hidupku bukannya aku lagi. Kristus sudah menanggung bagi kita. Matius 5:17. Dia menggenapkan semuanya. 5:17 dihafalkan ya. Sebab itu tugas kita 1 Tesalonika 5:17. Tetap berdoa, menyembah. Tuhan Yesus baik. Aku bersyukur, haleluya. Anak saya yang kecil tanya ya, Mas sekarang kok keluar puji Tuhannya terus ya? Keluar puji Tuhannya. Nggak tahu keluar sendiri ya. Biasanya stikernya keluar sendiri, sekarang keluar puji Tuhan. Hati kita limpah dengan syukur. Teman saya juga tanya, ini ada kok keluar puji Tuhannya? Itu puji Tuhan tuh ayatnya di mana? Ayo hafal. Puji Tuhan ayatnya di mana? Wahyu 19 juga ayat 4. Nanti di sorga itu hanya ada satu kata, yaitu puji Tuhan. Haleluya, itu praise the Lord, puji Tuhan. Itu artinya Tuhan Yesus baik. Nanti tidak akan ada banyak pertanyaan. Jadi jangan salah ya, nanti kalau di sorga kita tanya, di sorga nanti sudah tidak ada tanya-tanya ya. Itu dilatih mulai sekarang. Percaya firman. Nanti itu mereka hanya tersungkur sujud menyembah, bahkan mahkota itu dilemparkan dan mereka hanya mengatakan amin. Haleluya. Amin itu di mana? 2 Korintus 1:20. Apa itu artinya amin? Firman Allah itu ya dan amin. Itu makanya mereka bilang amin. Semua ini amin. Sudah jangan tanya-tanya. Semuanya sudah lengkap, saling melengkapi. Loh Bu Henry, yang di sini gini, yang di sini kok gini? Itu artinya saling melengkapi, bukan bertentangan, saling melengkapi.
2 Korintus 1 ayat 20. Amin. Kristus menggenapkan semuanya. Kita sekarang hari-hari ini memperingati bagaimana Yesus menggenapkan semua. Yakobus 5:17 terus berdoa. Roma 5:17 kelimpahan kasih karunia. Yesaya 5:17 domba yang di padang rumput, makan rumput di padang rumput, bukan seperti kambing yang mencari makan di reruntuhan gedung orang kaya. Ayatnya ada semua dan angka-angkanya itu Tuhan atur sempurna. Haleluya. Mari kita terus bersyukur. Tuhan Yesus itu baik. Tidak ada kata lain. Nanti hanya ada kata Engkau baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Dan keluarlah lagu yang sampai ngarang itu tidak bisa ngomong yang lain dia. Selama 12 kali dia hanya bilang haleluya. Tidak ada kata lain. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi puji Tuhan itu ayatnya di Wahyu 19 ayat 4, 7, 8, 11, 13. 11 yang kita bahas hari ini. Itu kekuatan perhentian. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, nah ini, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Mulai sekarang kalau masih ada yang bilang ndak kuat, abot, ndak bisa, berhenti ya ngomong gitu. Karena Kristus adalah kekuatan Allah. Kristus itu sudah mati, bangkit buat kita. Dia mendoakan kita di sorga. Dari sorga Ibrani 7:25. Dia mencurahkan Roh Kudusnya untuk memberi kekuatan kepada kita. Kristus itu yang diurapi Roh Kudus. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tidak ada lagi ya anak Tuhan yang tidak pakai hikmat ya. Kalau ngomong jangan asal ngomong, harus pakai hikmat. Mikir dulu, jangan asal ngomong. Cocok enggak dengan firman? Taunya cocok apa enggak dengan firman bagaimana? Baca. Kalau enggak baca ya enggak tahu kalau itu enggak cocok sama firman. Haleluya. Seperti di 2 Korintus 12 ayat 14. Itu orang tua mengumpulkan harta bagi anak. Apa harta itu? Harta itu takut akan Allah. Ada ayatnya juga, Yesaya 33 ayat 6. Harta itu takut akan Allah. Orang tua itu harus takut akan Allah. Sudah, lainnya jalan nanti. Haleluya, termasuk orang tua rohani, bukan hanya orang tua jasmani. Saya sering tekankan sama Bapak Gembala sama anak-anak, hidup itu jangan sembarangan. Berkata, berbuat, berpikir, bersikap, bertindak harus cocok firman. Supaya cocok firman ya dibaca firman, jangan ngomong sembarangan. Haleluya. Hati-hati dengan perkataan, karena perkataan itu doa ya. Doa itu bagus loh. Kita kalau enggak doa itu jadinya dosa. Ditambahi sendiri es. Segala enggak percaya, masa bisa gitu? Masa bisa ya? Firman itu mengadakan. Sering coba diingat, sering di Eden itu sudah ada jalur Eden, masih keluar, masih pakai buah pengetahuan. Perlu pengetahuan tuh perlu ya. Nggak percaya dengan jalur Eden. Haleluya. Mari kita terus hidup dalam kehendak Allah ya. Kekuatan, hikmat itu kekuatan perhentian. Sepenuhnya pakai kekuatan Allah, sudah nggak pakai kekuatan diri sendiri. Kemarin mulai saya berangkat keliling-keliling dan lain sebagainya, itu sama sekali bukan kekuatan diri sendiri, pakai kekuatan Allah, pakai hikmat Allah. Mendengarkan itu juga pakai hikmat loh. Jangan mendengar terus masuk, iya ya mesti gitu ya. Jangan, kita harus punya prinsip sendiri, prinsip yang kuat. Prinsipnya bukan prinsip diri sendiri, tapi prinsip firman. Sampai jadi pola pikir, sampai jadi gaya hidup kita. Haleluya. Masih kekuatan perhentian. 2 Korintus 1 ayat 20. Ini.
Ini amin ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Haleluya. Kemarin ibu-ibu yang bersama saya dalam pelayanan, mereka menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Haleluya. Tuhan itu akan menyelesaikan dengan cara yang tidak terpikirkan. Efesus 3 ayat 20. Lebih dari yang kita minta dan yang kita pikirkan. Sebab itu doa kita bagaimana? Bapa kami yang di sorga, naikkan firman. Jangan membatasi kuasa Allah. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi jangan ngomong firman itu masih janji ya. Loh, perjanjian. Jadi kita belum terima. Jangan pakai pendapat-pendapat manusia ya. Perjanjian ini bukan perjanjian manusia, ini perjanjian Allah. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab itu di dalam Wahyu 19 ayat 4, tua-tua itu tersungkur sujud menyembah dan hanya mengatakan amin, haleluya. Itu yang harus jadi perkataan kita. Tidak perlu kalau ada firman yang bisa kuat ngomong amin ya, nggak salah juga. Tapi amin itu harus sampai tertanam dalam hidup kita. Kita setiap baca dan jangan meragukan. Amin, haleluya, semuanya. Bukan hanya yang diteriakkan aja. Masih ingat ya yang bisa melewati jurang itu ya? Semua orang hanya tepuk tangan. Saya mau lewat lagi bawa sepeda, percaya? Percaya. Semua bilang percaya. Ayo, siapa yang percaya ikut saya. Yang sorak-sorak segitu, ada yang ikut? Tidak ada. Jadi percuma, sorakan itu percuma. Hanya ada satu anak kecil yang ikut. Kenapa anak itu ikut? Karena anak itu adalah anaknya. Dan dia percaya kepada bapaknya. Bahkan sampai sekarang ini anak pun kadang tidak percaya orang tua ya. Orang tua tidak percaya anak. Dan terus suami tidak percaya istri tidak percaya suami. Dan jadinya ya itu tadi efek buah pengetahuan tadi. Ngeminter, lebih pinter dari firman. Haleluya. Pakai firman ya. Terus amin itu untuk memuliakan Allah. Jadi kita terus berdoa ya, jangan nambahi firman, jangan ngurangi firman. Kekuatan perhentian ada juga di dalam banyak nanti. Firman ini semuanya kekuatan perhentian. Ini yang saya dengar yang kita bahas. Roma 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, milik firman. Kita itu dimiliki. Jadi bukan hidup kita sendiri. Jadi jangan sembarangan, pakai waktu sembarangan, pakai uang sembarangan, terus ngomong sembarangan. Gak bisa ya. Perhatikan, saya paling seneng kata itu gelenggang-gelenggong itu ya. Satu hari 24 jam itu jangan gelenggang-gelenggong. Hidup tidak berguna ya. Bahkan duduk pun duduknya itu bukan duduk biasa, jalan berdiri itu terus nyambung sama firman. Jangan males ya. Harus rajin. Mempelai itu yang rajin ya. Yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar ini penting ini. Kita dimiliki itu untuk agar apa? Ini firman yang bilang, bukan saya ya. Agar kita berbuah bagi Allah. Jadi Roma 7 ayat 4 itu kekuatan perhentian itu dimiliki dan berbuah. Buah keselamatan dan lain sebagainya. Keselamatan itu anugerah. Jangan menyia-nyiakan anugerah. Sudah selamat tapi berpikirnya seperti orang yang belum ditebus. Tidak setia dan lain sebagainya. Semuanya sama, penuh persungutan, tidak bersyukur dan lain sebagainya. Penebusannya tidak ngefek, tidak berdampak.
Jangan pakai cara biasa ya, karena kita bukan ditebus dengan cara biasa. Kita bukan ditebus dengan barang yang fana, tapi kita ditebus dengan darah yang mahal, percikan darah Kristus. Haleluya. Sekarang kita masuk makanan kita. Firman Allah itu makanan. Umat Tuhan hari-hari ini dilatih hidup hanya dari firman. Bisa enggak? Ayo latihan. Percaya firman. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup dari firman. Haleluya. Barusan gempa ya. Sudah siap-siap. Kalau gempa kira-kira yang mau dibawa itu apa? Kalau saya ya, ini tas ini isinya Alkitab, kertas sama pulpen. Cukup. Kita nanti akan hidup hanya oleh firman. Haleluya. Jangan kita terus termakan oleh tipu daya iblis. Ayo latihan. Percaya firman. Makanan kita yang pertama itu firman, dan makanan kita yang kedua adalah kehendak Allah. Yohanes 4:34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita sudah belajar kan? Yohanes 12 ayat 27, 28, 27 itu melakukan kehendak Allah. Apa itu melakukan kehendak Allah? 28. Melakukan kehendak Allah itu memuliakan nama Allah. Jadi kalau ada apa-apa Tuhan Yesus ngomong, apa aku harus berdoa, Bapak selamatkan aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk saat inilah aku datang. Sebab itu doanya gimana? Bapak muliakanlah namamu. Sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapak kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu. Jadi hidup kita ini di dunia itu tujuan pertama itu ibadah, beribadah. Bahkan bekerja itu pun ibadah. Apapun yang kita lakukan itu kita lakukan untuk Tuhan sebagai bentuk ibadah, ucapan syukur. Haleluya. Ini makanannya, melakukan kehendak Allah. Haleluya. Jadi saya kemarin pagi-pagi pas keluar ya, dua ibu ini bilang, ayo Bu Henry nganter saya ke puskesmas ya. Ya saya bilang, Bapak Gembala pakai masker Bu Henry. Ya saya ambil masker. Oke, bawa masker aja ya. Bawa masker. Sudah, saya tidak tahu dibawa kemana ya. Katanya Bapak Gembala, tak pikir sudah pulang ya. Saya kalau sudah gitu sudah pasrah, sudah saya hanya sesuai pimpinan Tuhan. Ini nanti ke sini terserah, saya ikuti dalam doa ya. Sampai terakhir, sampai sekarang saya masih berdiri di tempat ini. Mari kita belajar firman. Makanan yang ketiga, sudah hafal kan makanan firman Allah, kehendak Allah? Sudah sering saya bahas dan ini dibahas lagi. Ini makanan. Apa makanan kita yang ketiga? Ini yang orang tidak mau juga. Masalah. Masalah itu makanan, bukan Bu Henry yang ngomong, firman. Bahasa Indonesia mungkin kurang jelas, bahasa aslinya makanan itu roti, telan habis, ditelan habis, ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Lah ini, kalau dikasih masalah jangan berontak. Aduh, kenapa kok aku dikasih ini? Cepat Tuhan lalukan. Tunggu, itu masih diproses. Ingat besi ya, besi yang diproses makin lama sampai jadi jarumnya Rolex mahal ya. Mungkin diproses biasa jadi paku, jadi macam-macam, tapi prosesnya tidak berhenti. Bahkan emas, sudah emas masih ditempa pelita itu, masih diproses sampai jadi kerubi untuk emas yang sudah emas murni masih ditempa. Jangan berontak, masuk dalam proses dan janganlah takut. Ini penting.
Sekarang sudah ada banyak berita macam-macam ya, semua juga pada naik. Tenang, Tuhan bilang jangan takut, ya jangan takut. Jangan berontak, jangan suka nyusu-nyusu Tuhan, minta macam-macam, enggak usah ya. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sekarang pendapat itu macam-macam ya. Pakai pendapat firman, baca sendiri, makan sendiri ya. Haleluya. Sebab mereka akan kita telan habis. Itu bahasa aslinya itu seperti roti. Masalah itu seperti roti bread ya. Yang kita telan habis jadi makanan, dimakan. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Immanuel. Matius 1 ayat 23, Yohanes 1 ayat 14, dia terus menyertai kita. Yohanes 1 itu mulai ayat 1, Yesus itu firman. Ayat 12-nya kita itu jadi anak Allah. Ayat 14 kita disertai. Ayat 16-nya kita dikasih karunia, dilimpahi dari kasih karunia, from grace to grace. Dari kasih karunia kepada kasih karunia, makin ngerti ya. Setiap hari, setiap bangun saya merasakan damai sejahtera yang tidak bisa dikatakan. Rasanya itu Tuhan tuh semuanya diatur sampai saat ini ya. Haleluya. Tuhan itu mengatur semuanya. Jangan takut. Masih ada ayatnya, satu lagi. Masalah telan habis, tidak berhenti di ayat 9. Itu sampai di ayat 28. Ini penting, bilangan 14:28 ini. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Apa yang kita katakan, itu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jadi jangan sembarangan ngomong. Haleluya. Bahkan sudah banyak yang tahu bahwa ucapan itu doa. Naikkan firman ya, naikkan firman, ucapkan syukur, jangan banyak sambat, jangan banyak tanya, percaya, berdoa, percaya, true light. Nanti akan diberi kesimpulan oleh Bapak Gembala. True light itu kita makan yang benar, makan firman, makan kehendak Allah, dan makan masalah. Masalah ini bisa dimakan saat kita terus makan firman dan kita terus makan kehendak Allah, melakukan kehendak Allah. Ini tidak bisa dipisah-pisah. Dan kita akan tahu bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang kita rasakan hari ini, katakan seperti pujian tadi mengatakan, Tuhan Yesus baik. 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 Dan kita tetap dipimpin Roh Kudus, baik itu bicara tentang Roh Kudus, dan kita tetap benar dalam firman. Haleluya. Baik, benar, dan berkenan. Berkenan, kita terus menuju kesempurnaan. Haleluya. Firman di dalam kita adalah firman yang sempurna, dan kita terus mengikuti firman di dalam kita. Saya serahkan Bapak Gembala untuk memberi kesimpulannya. Haleluya. Di Tuhan kita sudah terima berkat firman Allah. Haleluya. Mari kita jadi terang ya. Ini true light. Haleluya. Terus terang, terang terus ya. Haleluya. Jadi seperti Yesus itu, Yesus kalau ngomong enggak pernah pakai bahasa basi ya. Ngomongnya terus terang. Dan Yesus itu selalu terang terus, tidak ada kegelapan di dalam dia. Puji nama Tuhan. Biarlah kita juga terus terang ya, memancarkan terang Kristus, dan kita menjadi terang bagi dunia yang semakin gelap ini. Haleluya. Tadi disebut-sebut tentang amin ya. Amin itu sebetulnya juga namanya Yesus ya. Namanya Yesus itu amin. Dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14, saya bacakan sebentar.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Firman kok dari Amin? Ya, mungkin ayat ini agak jarang kita perhatikan. Ya. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa permulaan ciptaan Allah? Yesus. Haleluya. Jadi kalau kita ngomong amin itu kita ngomong firman, ya. Kita ngomong amin itu kita ngomong puji Tuhan, haleluya, itu Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Jadi mari kita mau syukuri, ya. Saya seringkali mendengar kalau orang-orang di luar agama kita, kalau kita ngomongnya baik, nanti Tuhan pasti tolong. Amin, amin, amin. Dia ngomong gitu, saudara. Masalah seberat apapun, mungkin cerita-cerita kemudian kita ngomong tuh nanti Gusti Allah atau Allah akan tolong. Mereka pasti mengatakan amin. Itu bagus, ya. Bagaimana orang percaya Yesus? Kalau kita mendapatkan kata-kata yang baik, Tuhan pasti buka jalan. Apa ngomong, ya mana mungkin, tidak boleh. Harus amin. Nah, apapun, masalah persoalan apapun, kita katakan Tuhan nanti buka jalan, amin. Ya, banyak aminnya. Puji nama Tuhan, ya. Haleluya. Biarlah pada pagi hari ini, ya, kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, seperti yang sudah kita baca tadi, bahwa Dia adalah hakim yang setia, yang benar, hakim yang berperang dengan adil. Kita punya hakim. Kenapa? Anak Tuhan itu semua kok disuruh cinta Tuhan sungguh-sungguh. Sebab masalah persoalan itu datang dari keluarga, dari suami, dari istri, bisa dari anak, dari tetangga, dari orang seiman, ya. Asal kita hidup benar, nanti dikatakan apa? Hakim itu berperang dengan adil. Kita tidak usah bela, ya. Tidak usah timbul jengkel, mangkel, pegel, balas dendam. Kita punya hakim yang adil, tenang aja. Nanti kita melihat, loh, Tuhan bekerja. Kalau Tuhan bekerja, misalnya menghukum orang yang menyakiti kita, yang ngemplang kita, ya, yang berbuat jelek kepada kita, kita lihat mereka celaka, jangan disyukur, no. Coba kita melihat, iya, Tuhan itu bekerja. Aku tidak kerja, Tuhan yang kerja. Kalau saudara yang kerja, itu nanti jadi musuh bebuyutan sampai anak cucu cicit canggah. Dendamnya seperti itu. Tapi kalau kita bersyukur, kita serahkan sama Tuhan, cuma kita melihat, oh Tuhan bekerja. Dia nggak tahu kalau Tuhan yang bekerja. Lewat siapa? Lewat kehidupan kita. Wah, ini luar biasa. Jadi akhirnya apa? Bagaimana? Musuh kita nggak sakit hati sama kita. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Saudaraku, minggu depan kita masuk ke Paskah, ya. Hari Jumatnya tidak ada kebaktian di tempat ini. Kita langsung ibadah kenaikan kebangkitan hari Minggu tanggal 31 Maret, ya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami diberi kesempatan, juga kekuatan dan kesehatan, kecukupan sandang pangan papan. Kami bersyukur, berterima kasih. Ini semua oleh kasih anugerah kemurahan Tuhan untuk kami, Bapak. Sebab itu kami mau terus taat setia melakukan seluruh kehendak Allah. Kami mau belajar terus, haleluya, percaya, mempercayai firman, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong kami dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, kami pasti keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, karena Tuhan ada di dalam diri kami dan firman-Nya ada dalam firman kami, dan kami melakukannya dengan setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Biarlah Engkau pakai seluruh kehidupannya untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan, sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, yang jauh yang dekat Kau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi. Kau tibakan kembali di rumah dengan selamat, kembali dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, apa saja yang dilakukan, diperbuatnya. Tuhan, biarlah hal nama Tuhan tetap dipermuliakan dan Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan segala korban-korban yang dipersembahkan, dikorbankan untuk Tuhan, Engkau yang membalas berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita dan tinggal di dalam kita untuk sekarang, seterusnya, dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami melimpah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.